Nama saya Ira Fitri Syotang. Saya akan sedikit berbagi tentang permasalahan yang sering dihadapi guru di Indonesia. Pendidikan sangatlah penting bagi bangsa, akan tetapi pendidikan juga tidak akan berjalan sendiri tanpa adanya seorang penggerak. Siapa lagi kalau bukan seorang guru yang sebagai penggerak roda pendidikan? Menjadi guru di Indonesia memang sangatlah tidak mudah. Banyak permasalahan yang harus diselesaikan oleh guru, mulai dari urusan administrasi, mengajar, tugas tambahan di sekolah, dan banyak lagi. Tetapi ada permasalahan yang sering dihadapi oleh guru di Indonesia, seperti halnya kesejahteraan guru. Saya akan membicarakan tentang kesejahteraan guru, terutama guru honorer di sekolah negeri ataupun di swasta. Saya memiliki seorang saudara yang bekerja sebagai guru honorer di sekolah negeri yang terdapat di Kecamatan Parilitan. Ketika bercerita dan berkeluh kesah, dia mengatakan bahwa gaji yang diterimanya setiap bulan kurang lebih 3 tahun bekerja tidak lebih dari Rp50.000 yang dia terima. Lalu dia menceritakan bahwa pengangkatan status kepegawaian juga sulit. Misalkan jika dia ingin naik tingkat menjadi GTT atau guru tidak tetap, dia harus menunggu sampai ada kekosongan jabatan GTT di sekolah tersebut. Biasanya gaji guru honorer akan dihitung sebagai jumlah jam mengajarnya. Rata-rata setiap daerah membayar gaji guru honorer antara 50 sampai 100 ribu rupiah per jamnya. Bisa kita bayangkan apabila guru tersebut dibayar 50.000 per jam dan jumlah mengajarnya dalam satu semester hanya 6 jam pembelajaran. Maka yang didapatkan hanya 300 rupiah dalam sebulan. Padahal, seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa pekerjaan guru tidak hanya mengajar di dalam kelas saja. Belum lagi di daerah-daerah pelosok yang notabene-nya bukan pulau yang ekonominya maju. Selain nominal gajinya lebih kecil dari guru yang berada di perkampungan, terkadang gaji mereka dibayar 3 bulan sekali. Bisa kita bayangkan dengan nominal gaji sebesar itu, apakah cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari selama 1 bulan? Apalagi yang sudah berkeluarga. Sehingga banyak guru honorer yang harus mengajar atau mencari jam mengajarnya di sekolah lain. Selain itu juga banyak yang harus bekerja sampingan untuk menambah penghasilan mereka. Lalu bagaimana dengan guru yang bekerja di sekolah swasta? Jika kita bekerja di sekolah swasta yang sudah besar dan berstaf internasional, tidak perlu khawatir sih dengan gaji kita. Tetapi bila kita bekerja di sekolah yang notabene-nya kecil, yang belum berkembang, yang itu yang harus kita pikirkan. Karena faktanya masih banyak sekolah swasta yang menggaji guru jauh di bawah upah minimum kota atau UMK. Tapi kita tidak boleh frustasi atau menyerah untuk mengajar. Yang kedua, permasalahannya urusan administrasi yang cukup berat. Apakah ada guru yang terlepas dari beban administrasi mengajar? Tentu tidak ada. Karena semua guru harus membuat berbagai administrasi, kecuali guru yang kerjanya hanya kopas administrasi dari tahun ke tahun tanpa ada inovasi. Administrasi guru yang harus dikerjakan terdiri dari program tahunan, program semesteran, program bulanan, atau rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Materi pembelajaran, soal-soal tes, dan lain sebagainya. Belum lagi administrasi di luar administrasi mengajar. Jika ada seorang guru BK, administrasi tambahan yang harus kalian kerjakan adalah asesmen kebutuhan peserta didik, laporan konseling, dan lain sebagainya.
Mengapa saya mengatakan administrasi yang dikerjakan oleh guru cukup berat? Karena cukup banyak beban administrasi yang harus dikerjakan dan diselesaikan oleh guru. Tidak mungkin guru untuk tidak mengajar administrasi, karena administrasi yang ada nantinya akan menjadi komponen penting untuk mempertahankan atau meningkatkan akreditasi sekolah. Selain itu, beban administrasi guru yang cukup banyak dapat memecah konsentrasi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Tidak dipungkiri lagi, bila permasalahan administrasi di guru di Indonesia tidak terselesaikan, maka akan menghambat kemajuan pendidikan di Indonesia. Nah, yang ketiga, kritik dan protes dari murid dan orang tua. Nah, ini yang sering terjadi pada guru. Padahal guru sudah mengajar dengan benar. Saat ini, guru menjadi sebuah objek yang sangat rentan karena kritik dan protes dari orang tua. Jika kita tidak berhati-hati dalam menyikapi murid, bisa saja kita yang terkena imbasnya. Kalau hanya kritik dan protes sih bisa kita tangani. Yang terpenting, kita memiliki bukti yang kuat bila murid kita salah. Misalkan, ketika murid sedang mengikuti tes dan ternyata setelah nilainya keluar, murid tersebut mendapatkan nilai yang jelek. Lalu setelah itu, orang tuanya memprotes hasil dari tes tersebut. Maka kita bisa tunjukkan hasil dari koreksi dan bagian mana yang salah. Tapi bagaimana dengan kasus guru yang sampai dianiayai oleh orang tua murid? Sudah banyak kasus permasalahan yang melibatkan guru dengan orang tua murid yang berujung pada penganiayaan. Salah satu contohnya, seorang guru yang dikeroyok oleh orang tua murid karena tidak terima anaknya ditegur, padahal kesalahannya terletak pada muridnya. Murid-murid tersebut ketahuan merokok dan mendapatkan teguran serta hukuman dari pihak guru. Lalu, apakah kita harus berhenti menjadi seorang guru? Menurut saya, bagaimanapun keadaan itu merupakan realitas yang harus kita hadapi. Tetapi, janganlah risau dan khawatir dengan hal-hal yang saya sebutkan di atas. Setiap pekerjaan pasti ada risiko dan tantangan yang harus dihadapi, karena tidak ada pekerjaan yang mudah. Roda pendidikan tetap harus berjalan. Sebentar saja mati, maka bangsa Indonesia akan jauh tertinggal. Jika kita bermimpi menjadi seorang guru, janganlah berhenti mengejar mimpi. Jika kita sudah menjadi guru, janganlah merasa putus asa, karena saya yakin akan ada harapan indah yang akan didapatkan. Semoga Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan di setiap daerah dapat terus meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru, sehingga permasalahan yang dihadapi guru setiap tahunnya dapat teratasi dengan baik. Tetap semangat untuk para calon guru dan guru yang mengemban tugas suci. Terima kasih.